Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan membicarakan sistematika Islam. Islam itu satu kesatuan atau satu sistem. Yang namanya sistem itu antara unsur satu dengan satu yang lainnya, antara bagian satu dengan bagian yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Antara unsur satu dengan yang satu ini sama-sama penting, ya. Penting artinya sama-sama unggul kalau kita amalkan gitu. Jangan ada anggapan mungkin ini yang lebih unggul tasawufnya, gitu kan? Akidahnya lebih unggul, ya. Ya. Mungkin fikihnya lebih unggul gitu. Memang seharusnya begitu, idealnya memang unggul semua gitu. Ya. Jadi ini kalau udah sama-sama unggul bagus berarti. Kalau istilah perguruan tinggi itu ada akreditasi, ya, diakreditasi nilainya misalnya unggul. Nah ini antara unsur atau bagian-bagian ini unggul semua gitu. Jadi tidak bisa mengunggulkan salah satu saja. Kalau bagian yang satu lemah ya tidak bisa unggul gitu. Iya, ya ini. Dikaitkan dengan sistematika Islam itu yang pertama kan akidah, soal keimanan. Nah ini ada kajian-kajian soal keimanan itu juga luas kajiannya. Ini kalau imannya lemah juga berbahaya juga masalahnya kan. Iya, mestinya idealnya bagus semua gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada yang membagi sistematika Islam itu akidah, ya, Islam, akhlak. Ada yang membagi juga Islam itu terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak dari sini. Ya. Akidah, syariat. Jadi keimanan ini juga kajiannya penting. Syariat, aturan-aturan Allah juga penting. Karena kalau iman itu sendiri dia tidak tahu aturan kan bisa juga lemah Islamnya. Kemudian setelah syariatnya mengetahui aturan-aturan Islamnya, sudah paham, sudah melaksanakan, akhlaknya, tasawufnya lemah. Ini juga artinya bisa juga melemahkan pada unsur yang lain gitu. Ibarat satu tubuh kita ini ada jantung, ada hati, ada akal, ya kan? Ini ada tangan, ada kaki, ini jalan semua, gitu. Ya sekarang kalau matanya sakit, ini juga sakit, ya kan? Iya, jantungnya nggak jalan, nggak bisa juga. Nggak juga kesehatannya yang sempurna. Jadi idealnya itu memang harus bagus dan unggul semua toh, karena begitu. Ini jadi antara bagian satu dengan yang lainnya, unsur satu dengan unsur lainnya, bagian tubuh biologi ini sangat sama-sama penting gitu. Ya, ini jalan simultan bersama-sama begitu. Jadi jangan ada anggapan kalau tanpa tasawuf ya nggak bisa ini gitu. Ya sebenarnya sama-sama harus jalan gitu ya. Kemudian membagi lagi
syariat aturan-aturan ini ya dibagi lagi, ada yang namanya bersifat ibadah khususian. Ya ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang tata cara dan aturannya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang bisa artinya dikatakan bid'ah kalau tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dalam hal ibadah mahdhah. Nah itu ibadah khusus di sini kajiannya. Mestinya soal bid'ah itu banyaknya kajiannya di soal ibadah mahdhah gitu. Jangan dipukul semua, ya. Jangan dipukul semua, dikaji semua kajian bid'ah. Tidak ada nabi, tidak ada ajaran dari nabi kan bid'ah gitu misalnya. Ya. Tahlil nabi nggak pernah mengadakan tahlil seperti itu bid'ah gitu kan. Ini tidak begitu kajiannya, ya. Karena kalau soal kegiatan kita sehari-hari itu namanya ibadah muamalah. Muamalah itu aturan Allah juga secara umum, secara global ada di Quran dan hadis, tetapi rinciannya tidak ada. Itu bisa artinya melihat unsur manfaatnya, ya, gunanya gitu. Kemanfaatannya bisa ditambah, bisa dikurang kalau kaitan muamalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, Anda lebih tahu urusan dunia. Ya, bagaimana manfaatnya, bagaimana bagusnya. Nah ini, jadi muamalah ini terbagi juga terbagi dua. Ada muamalah dalam arti khos, itu kaitannya hukum perdata. Hukum perdata misalnya jual beli, hibah, wasiat, wakaf. Ini muamalah dalam arti khusus, perdata, privat. Hubungan manusia dengan manusia yang objeknya kebendaan, hukum perjanjian kalau dalam kajian hukum itu, ya. Kemudian ada undang-undang bersifat al-am, ini umum. Mana yang am itu kajiannya hukum acara pidana, perdata. Ini ini adalah kewenangan pemerintah, hukum politik, hukum perang, hukum damai, ya, hukum jihad. Nah, makanya kita tidak pernah tidak mengembangkan bagaimana jihad itu, ya kan? Ya, bagaimana perang itu secara menurut kajian agama kan? Ya, ini sebenarnya ada kajian, cuman kita kan ini karena urusannya kewenangan pemerintah, kita ini ada batas-batas gitu makna jihad itu kan. Ya, ada orang mengkaji jihad secara rinci, bagaimana metode perang secara rinci, ya kan? Nah ini, jadi selanjutnya kayak kajian akhlak ini dikembangkan oleh para ulama. Itu tasawuf itu biasanya dia berbicara soal kajian fikih, ya, tarekat, hakikat, makrifat. Ini pengembangan lagi lebih dalam lagi. Ini sama-sama penting juga kajian ini, ya gitu. Jadi sama-sama idealnya mestinya sama-sama unggul. Tidak ada anggapan tasawuf lebih unggul, lebih ke surga gitu kan. Iya, kalau tasawufnya unggul tapi imannya lemah, ya, syariatnya lemah kan nggak bisa juga. Jadi sama-sama satu kesatuan gitu. Mestinya idealnya unggul semua, itu harapannya ini, ya kan? Ya, kalau soal tasawuf memperbaiki ibadah syariat yang baik itu bagaimana, ya, menghadap Allah itu bagaimana, maka berbicara ihsan, ya kan? Ihsan. Jadi antabudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah itu seolah-olah melihat Allah, hati kita itu manteng ke Allah, ya kan? Pikirannya juga khusyuk. Nah ini, ya, ini kalau muraqabah jadi merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Ini kajian tasawuf, sehingga ibadahnya insya Allah akan lebih baik di sini, ya kan? Akan menuju ke unggul, bahasa itu. Memang harusnya sama-sama unggul, Pak. Ya, sebab ada kajian, kalau tanpa tasawuf, nanti gimana gitu. Mudah-mudahan tidak demikian. Nah ini.
Semoga kajian subuh di pagi ini berkah dan manfaat. Ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak.